Webinar pagi ini dipersembahkan oleh Meaningful Ways yang didukung oleh Meaningful Ways Support Program. Robi Zini Ilma Warzukni Fahma, kepada Dr. Gustaf, kami silahkan. Baik, terima kasih Teh Yanti. Terpantau di sini ada salah satu guru besar kita, Bunda Ambar, Masya Allah. Izin tampil ya, Bunda. Nanti kita bisa tukar pikiran. Fiamanillah, Bunda Ambar sedang dalam perjalanan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni mudzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya lihat di kolom chat ada salah satu keluarga besar kita, Bunda Darmawati, yang tadi saya juga sapa dari Sulawesi Selatan, mengabarkan bahwa co-pilot atau salah satu awak pesawat yang malang sempat mengalami musibah kemarin itu salah satu keluarganya beliau ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah Allah terima ruhnya, arwahnya dan diampuni segala dosanya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tabah Bunda Dharma dan keluarga yang ditinggalkan. Salam hormat saya kepada para guru yang mungkin pada pagi hari ini hadir tanpa mengurangi rasa hormat saya juga kepada para guru. Mohon izin saya menyampaikan informasi yang sudah kita janjikan pada pagi hari ini. Dan juga doa kebaikan juga saya pancarkan kepada ayah, bunda, bang, kakak, dimanapun berada. Dan apakah sekarang ada yang di wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Timur berarti sudah hampir jam 7 pagi ya. Sudah siap-siap mau masuk kantor atau yang mungkin masih kuliah, sudah siap mau masuk kampus, masih sempat belajar, Masya Allah, tabarakallah. Dan bagi yang di Indonesia Barat nih kayaknya masih santai ya, masih, bukan jam 7 ya, jam 8 malah, Masya Allah. Sorry, sorry, afwan. Nah, kalau di Indonesia Barat hampir jam 6. Nah, masih santai lah nuansanya. Oke, ini dia Bapak Ibu, Ayah Bunda dan Abang dan Kakak. Yang sambil jogging saya ingetin hati-hati bawa handphonenya, selalu waspada ya, karena kejahatan selalu tidak selalu terjadi karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Waduh, ketahuan ya kelahiran tahun 90-an ya. Tahu jargon itu ya. Dan inilah dia Nutriful Ways. Ya, Nutriful Ways ini bagi ayah bunda bang kakak yang pernah bergabung atau yang pernah ikut di premium class All You Can Heal pasti sudah familiar dengan kata-kata Nutriful Ways. Kalau kita punya keluarga besarnya, kita punya lembaga besarnya Meaningful Ways ya, jalan penuh makna. Dan ternyata Meaningful Ways punya produk salah satunya Nutriful Ways ya, jalan penuh nutrisi. Wis, keren. Tapi teman-teman, nutrisi bukan sembarang nutrisi. Kita nggak cukup hanya sekedar memenuhi, nggak cukup hanya sekedar makan sembarang makan. Karena makan bukan sembarang makan. Makan itu ilmu, bukan sekedar mengenyangkan. Nah, itu loh. Nanti teman-teman akan pahami kenapa nggak cukup hanya sekedar makan. Ternyata harus diimbangi dengan ilmunya. Nggak cukup hanya sekedar minum, karena harus tahu waktunya. Dan hari Kamis pagi ini, insya Allah kita akan masuk ke dalam satu sesi yang menjadi bagian pertama atau part satu dengan topik karakteristik. Kalau ditanya part 2-nya kapan dong? Ya, kita lihat nanti.
Kita doakan semoga ada waktunya untuk kita jumpa lagi dan belajar di part 2-nya. Nah, maka alhamdulillah kita sudah hadir di pagi hari ini. Ya sudah, kita niatkan bersama. Kita akan mendalami di bagian pertama ini, yaitu dengan mengenal karakteristik nutrisi. Jadi supaya paham, oh sebetulnya saya tuh nggak kekurangan kok. Cuman karena ini, dan itu. Nah gitu. Atau sebaliknya, saya sudah cukup mengkonsumsi beberapa zat. Ternyata belum cukup. Nah gitu. Dan ini memang saya siapkan untuk ayah bunda bang dan kakak dari kalangan masyarakat yang punya komitmen untuk menjalani pola hidup sehat di sisa perjalanan hidup ya. Kita semua ini sekedar mengisi ibadah di sisa-sisa hidup kita aja, teman-teman. Salah satu ibadah yang bagus untuk kita penuhi sisa perjalanan hidup kita adalah salah satunya ya, ialah dengan pola hidup sehat. Dan saya yakin ketika nanti kita semua sudah wafat, sudah masuk ke fase kiamat, nggak tahu di fase berapa kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Satu-satu kita akan dimintain pertanggungjawaban segala hal yang sudah kita rasakan atau yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Salah satunya yang akan ditanyakan adalah tentang hidup kita, tentang pilihan gaya hidup yang kita ambil. Mudah-mudahan kita yang memilih gaya hidup sehat termasuk orang-orang yang beruntung kelak di hari kiamat atau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena memang hidup kita ini atau kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tugasnya apa? Ibadah. Banyak orang mengira ya, banyak orang mengira mereka diciptakan untuk sekedar main-main, sekedar apa ya, mencari kebahagiaan saja. Menurut saya itu ego ya. Sebagai manusia, kalau hanya punya pemikiran seperti itu, maka manusianya adalah atau mereka punya sifat egois. Karena sebetulnya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kalau kita analogikan kita ini seperti kepala daerah ya. Apakah itu kepala camat, wali kota, bupati, gubernur, atau bahkan presiden. Tugas, misalnya kita lihat eh, siapa, misal presiden kita, Prabowo misalnya kan. Nama orangnya Prabowo. Tugasnya, perannya apa? Perannya sebagai presiden. Tugasnya memimpin negara. Beda ya antara peran sama tugas. Perannya Prabowo presiden. Tugasnya apa? Memimpin negara. Karena dia punya peran dan punya tugas, maka negara memberikan fasilitas. Fasilitasnya apa? Ya banyak. Mobil dinas, rumah dinas, alat komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Sadar nggak sadar teman-teman, kita juga begitu. Kita sebagai manusia punya peran, peran kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Tugas dari khalifah apa? Yaitu beribadah. Atau beribadah salah satunya adalah memimpin diri sendiri, memimpin keluarganya, memimpin umatnya atau kelompoknya. Saya ulangi ya, peran manusia sebagai manusia ialah sebagai khalifah. Tugasnya apa? Beribadah. Salah satu ibadahnya adalah memimpin. Dan karena kita punya peran dan kita punya tugas, maka kita diberi fasilitas. Fasilitasnya apa? Salah satunya adalah tubuh. Maka sudah semestinya seseorang yang sedang diberi amanah dan diberi fasilitas sudah menjadi kewajiban untuk menjaga fasilitas itu. Karena nanti di akhir masa tugas akan dikembalikan fasilitasnya dan dicek. Kalau ada kerusakan, ini kan akan ditanyakan. Siapa yang pernah mendapatkan fasilitas dari kantor? Laptop, handphone. Suatu ketika kita resign atau kita dipindah tugas. Kemudian HRD minta fasilitas yang sudah dipinjamkan kepada kita dikembalikan.
Lalu dicek, oh laptopnya tidak ada masalah. Oh, pas dicek handphonenya ternyata ada masalah. Layarnya kedip-kedip misalnya. Nah, itu kan akan ditanya, mohon maaf Bapak Ibu, ini handphonenya kita temukan ada retak. Kalau boleh tahu nih kenapa retaknya gitu kan. Terus bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, misalnya kita ganti gitu kan. Atau diberikan teguran gitu. Nah, itu analogi yang sama untuk kita yang sedang hidup di dunia ini. Kita sedang diberi pinjaman fasilitas. Apa itu? Salah satunya tubuh. Maka nanti ketika kita sudah wafat, kita sudah waktunya resign dari dunia ini, fasilitasnya nanti akan dicek. Loh, kok ini fasilitasnya rusak? Rusak dalam artian misalnya ya kena sakit ini, kena sakit itu, tubuhnya ada kerusakan seperti apa gitu kan. Nah, itu akan ditanya, kenapa ini bisa terjadi? Kamu hidup di dunia 65 tahun, kok nggak menjaga fasilitas selama 65 tahun? Nah, kebayang nggak tuh betapa gemetarnya kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata kita tidak ada kata terlambat, masih punya waktu, masih ada waktu sekian detik, sekian menit atau bahkan sekian tahun, gunakan sebaik-baik mungkin untuk memperbaiki fasilitas yang Allah pinjamkan kepada kita. Ingat ya, di dunia ini tidak ada yang namanya hak milik. Kita semuanya hanya diberi hak pakai. Boleh diulangi? Tidak ada hak milik, kita hanya punya hak pakai. Namanya hak pakai, Allah bisa ambil kapanpun itu. Bagi yang sampai dengan detik ini sudah sempat merasakan beberapa kehilangan, bersabarlah. Insya Allah akan Allah ganti dengan surga selama kita sabar dan ikhlas menerima kehilangan tersebut. Baik itu yang kehilangan uang, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan jabatan, atau apa ya, kehilangan kepercayaan mungkin, kehilangan anak tuh, Bunda Hastuti ya, subhanallah. Allah berikan ketabahan kepada kita semuanya. Allah muliakan kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan serta Allah izinkan kita semua nih, di sini ada 538 orang, Masya Allah. Allah izinkan. Berapa ratus pun yang bergabung hari ini, 600, 700, 800, Allah izinkan kita semuanya nanti bisa say hello di surga. Ya, kita bisa saling tolong menolong di padang mahsyar, bisa saling memberikan kesaksian. Saya bersaksi Bunda Hastuti adalah orang yang baik. Saya bersaksi Teh Yanti adalah orang yang ramah, orang yang amanah misalnya. Mbak Dia Posporini, Mbak Dinar Jama, Mbak Ayu Metro, Mbak Rina Tangerang, Mbak Elvi, saya bersaksi mereka semua orang-orang baik ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Nah, tentu saya juga berharap demikian. Teman-teman bisa ingat wajah saya. Terus ketika nanti di padang mahsyar, ketika saya sedang kesulitan mungkin dimintain pertanggungjawaban, kemudian datanglah pertolongan dari teman-teman ya, atau syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan pertolongan dari teman-teman memberikan kesaksian. Insya Allah, mungkin ya. Maka penting banget nih, salah satu gunanya kita open camp untuk bisa saling mengenal dan dikenal. Ya, nanti di padang mahsyar, mudah-mudahan kita bisa bertemu di antara miliaran makhluk Allah. Kita kemudian bisa saling tarik-menarik dalam kebaikan atau kita saling selamat menyelamatkan. Salah satunya adalah ayo kita hidup sehat berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini kita akan belajar salah satu dasar atau salah satu penguat untuk bisa kita menjalani pola hidup sehat. Sudah siap ya Bapak Ibu semuanya? Udah siap dari tadi dok kata Bapak Ibu ya. Oke, ini dia kebutuhan tubuh manusia. Sebetulnya masih banyak yang lain, tapi saya ambil yang paling sering Bapak Ibu dengar saja ya. Di sini ada protein. Kelihatan ya tulisannya ya, agak tipis ini ya. Mohon maaf ya, kok saya nggak bikin dia font tebel ya, tapi mudah-mudahan kelihatan deh. Nah, ini saya
Zoom in sedikit ya. Kolom yang pertama ada tulisan protein. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, vitamin dan mineral. Yang keempat, enzim. Yang kelima, probiotik. Dan yang terakhir, prebiotik. Kita akan buka satu persatu tentang fungsi khasnya. Kenapa saya beri tulisan fungsi khas? Karena sebetulnya setiap kategori ini punya fungsi yang kurang lebih mirip-mirip lah satu sama lain. Dan itu maha bijaksananya Allah. Allah siapkan segala sesuatu di dunia ini dalam kondisi yang memungkinkan untuk kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita hanya mampu mencukupi tubuh kita dengan protein dan lemak saja, insya Allah kita akan tetap bisa hidup. Ya, walaupun akan lebih baik kalau bisa dicukupi semuanya. Nah, cuman kan kita nggak bisa memastikan kondisi hidup kita ini selalu siap untuk bisa memperoleh semua itu. Maka saya berikan di sini fungsi khas. Fungsi khas itu artinya fungsi yang paling mencolok di antara tiap-tiap kategori. Ya, monggo Bunda Tarsina, Bunda Mutia, Bunda Dinar ya silakan. Oh, yang mau pamit hanya Bunda Tarsina, sorry. Maaf, pamit mau takziah. Wah, siap-siap. Siap dapatkan pahala dua gunung ya, insya Allah. Dan ini fungsi khas pertama untuk protein. Sorry, fungsi khas pertama kategori pertama yaitu protein. Ini dia fungsi khasnya, bahan perbaikan dan pembentukan sel. Cukup di situ dulu teman-teman kita pahaminya ya. Bahan perbaikan dan pembentukan sel. Perhatikan baik-baik teman-teman, tubuh kita kan kita bawa kemana-mana nih. Aktivitas kita apapun kita lakukan yang kita mampu. Yang bekerja di belakang meja atau di dalam ruangan, kena AC, kulitnya kering, banyak duduk. Begitu juga dengan teman-teman kita yang bekerja di luar lapangan, atau sorry, yang bekerja di lapangan di luar rumah. Apakah itu sebagai marketing, sebagai driver ojek online, sebagai apa, kuli bangunan, kuli sawah, apa kayak kata yang lebih sopan dari kuliah, ahli ya mungkin ya, ahli bangunan, ahli sawah. Kok kalau nyebut kuli itu takutnya ada yang tersinggung. Dimanapun kita bekerja, aktivitas apapun yang kita lakukan, apalagi makanan apapun yang kita santap, percaya nggak percaya, sel-sel tubuh kita akan selalu ada yang rusak. Seperti kita punya umur, kita punya batas umur. Begitu juga dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Setiap masing-masing sel itu punya batas usianya masing-masing. Ada yang memang dia mati karena sudah cukup usianya, ada yang karena dia mati karena kerusakan yang disebabkan oleh tingkah laku kita, mungkin yang ngerokok, yang suka minum manis-manis dari gula buatan, yang suka makan gorengan, yang suka bergadang, yang suka bangun siang, yang males olahraga, yang suka emosional. Tentu, semua itu bisa mengakibatkan banyak sekali sel-sel tubuh kita yang rusak setiap harinya, bahkan setiap detiknya. Tapi maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, ada yang mati, ada yang ditumbuhkan kembali atau yang dilahirkan kembali. Dan menurut penelitian, kalau kita menjaga pola makan kita yang baik dan benar, maka jumlah yang dilahirkan itu akan lebih banyak dari sel-sel yang mati. Sebaliknya, kalau kita hidup asal-asalan, makan sembarang makan, minum sembarang minum, maka jumlah sel yang mati akan lebih banyak daripada yang diperbaiki atau yang dilahirkan kembali atau yang dibentuk kembali. Makanya ada orang, dua orang yang sama, usianya sama, tapi bisa jadi si A lebih tua daripada si B secara penampakan atau appearance-nya, walaupun usianya sama. Bisa jadi si A
Kenapa tampak lebih tua? Oh, ternyata pola hidupnya. Oh, ternyata si A ini punya beban pikiran yang bertahun-tahun dia pendam, misalnya. Si B, nah pola hidupnya sehat, legowo orangnya, gitu kan? Penyabar orangnya, gitu. Maka salah satu bahan makanan yang penting untuk kita bisa mendapatkan banyak sel-sel tubuh kita yang baru ialah protein. Nah, mohon ini dihafal karena nanti akan berguna sampai akhir slide ya. Beberapa manfaat-manfaat ini ya. Salah satunya adalah protein untuk perbaikan dan pembentukan sel. Kemudian fungsi yang kedua dari protein ialah sebagai sumber energi tahan lama untuk tubuh kita. Teman-teman ini loh, ada satu hidden gems atau berlian yang tersembunyi dari sebuah nutrisi bahwa kita sering menyepelekan protein dan lemak. Kita sering mengejar energi itu hanya dari yang manis-manis saja. Padahal yang manis belum tentu tahan lama. Malah bisa jadi manis-manis yang apalagi terbuat dari manis buatan, energinya itu hanya sebentar. Kalau teman-teman mau bukti silakan aja. Bikin minuman pakai gula. Gulanya apa? Gula kristal, gula bubuk, gula cair. Habis minum langsung seger memang. Sepertinya langsung wah, seperti bertenaga. Tapi 1 jam kemudian loyo lagi. Rasanya pengen minum itu lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena minuman yang kita tenggak barusan memiliki kandungan gula buatan yang memang sifatnya hanya sementara. Dan kita selalu mengutamakan makanan itu yang bikin kenyang. Maksudnya yang bikin kenyang cepat. Kenapa, Bu, kok makan yang bikin kenyang cepat? Ya dong, kan kita butuh cepat tenaga. Iya. Kita jarang mengutamakan makanan yang kaya protein dan lemak. Padahal di situ sumber energi tahan lamanya. Nah, nanti kita lihat apa salah satu contoh makanan yang punya kandungan protein yang tinggi, yang cocok buat teman-teman gunakan. Salah satunya untuk sahur. Kan kalau sahur kita butuh makanan yang energi tahan lama ya. Dan tapi bisa jadi mungkin yang saya sampaikan ada yang merasa janggal atau bertolak belakang dengan eh, adat istiadat atau budaya yang teman-teman anut setiap harinya, terutama ketika sahur. Kalau sahur makannya banyak nasi biar tahan lama laparnya. Ternyata jam 7 pagi perutnya udah kriuk lagi. Beda kalau kemudian kita sarapan tanpa nasi, tapi menggunakan bahan makanan tertentu. Bahan makanannya apa, Dok? Nanti insya Allah akan saya spill di akhir. Cuman itu tadi saya bilang, bisa jadi bertolak belakang dengan yang ayah, bunda, abang, dan kakak lakukan bertahun-tahun. Ya saya mohon maaf, kalau cocok ambil yang cocok saja, nggak cocok ya sudah, tinggalkan. Kemudian yang kedua, lemak. Ternyata lemak juga sama, menjadi sumber energi tahan lama yang sering kita tinggalkan. Fungsi lemak yang kedua membantu tubuh menjaga suhu tubuh kita stabil. Nggak kedinginan, nggak kepanasan. Nah, gitu. Dari mana? Dari lemak. Lemak ada di mana? Nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, vitamin dan mineral. Ya, mineral tuh banyak ya. Kalsium, kalium, magnesium, zinc, zat besi, dan lain-lain sebagainya. Dan teman-teman percaya nggak bahwa tubuh kita tuh ada kandungan emasnya, tapi kecil sekali. Mungkin ada yang aneh, loh, kok bisa dok dalam tubuh kita ada emas? Loh, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, coba lihat, tubuh kita juga ada besi kan? Zat besi itu kan besi. Pernah dengar istilah zinc?
Tulisan zinc gimana? Zinc. Tuh, zinc. Bahasa Indonesianya zinc apa? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya zinc? Seng, betul, Mas Hendy. Tubuh kita ternyata ada sengnya. Seng biasa digunakan tuh apa tuh? Atap ya, untuk pembatas, untuk atap, apalagi untuk pelindung. Dan ternyata di tubuh kita ada kandungan itu. Jadi jangan aneh kalau begitu mengetahui fakta bahwa tubuh kita di dalamnya ada emas. Ini fakta yang mind blowing lagi. Bapak Ibu percaya nggak di tubuh kita ada tembaga? Tahu tembaga? Tembaga itu kan yang digunakan untuk kabel itu kan? Salah satu fungsinya untuk apa itu? Kalau kita buka kabel bungkus karetnya, kita kupas, itu kan di dalamnya ada apa ya? Batangan warnanya kecoklatan. Nah, itu kan tembaga, PB. Ya, ternyata di dalam tubuh kita ada nikel. Nikel kalau nggak salah salah satu bahan untuk baterai ya, kalau nggak salah nikel ya. Ternyata di dalam badan kita juga ada, gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu, Dok? Atau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Kalau kita lihat kembali ke proses penciptaan manusia pertama di muka bumi yang diciptakan di surga, ialah ayah kita semuanya, kakek kita semuanya, Nabi Adam alaihi salam. Beliau diciptakan dari seluruh tanah yang ada di muka bumi kita. Tapi bukan berarti semuanya diambil, diciptakan jadi makhluk yang namanya Adam, bukan. Setiap wilayah Allah perintahkan malaikat ambil. Cep. Ya kita nggak tahu wilayah bumi pada saat itu seperti apa. Kalau kita lihat kan sekarang peta dunia ada benua Asia, ada benua Australia, ada benua Eropa, Afrika, Amerika ya. Kita nggak tahu dulu bumi bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas Allah perintahkan malaikat untuk ambil di setiap bagian-bagiannya. Untuk kemudian dibentuklah jadi makhluk yang namanya manusia yang punya nama ialah Nabi Adam alaihi salam. Itulah sebabnya kita sampai dengan hari ini punya beragam-ragam karakter. Baik karakter berupa fisik maupun non-fisik. Kalau kita lihat orang-orang yang tinggal di Asia Tenggara punya wajah yang berbeda dengan orang-orang yang di Afrika, yang di Eropa, di Amerika, apalagi yang di mana di utara ya, Rusia, Jepang, Korea. Karena memang buyut kita atau ayah kita itu kan mewarisi atau punya gen semua kandungan atau semua unsur tanah yang ada di bumi ini. Sehingga ketika sudah punya anak, cucu, yang kemudian ada kata ulama bilang ada Nabi Adam yang kedua, ialah Nabi Nuh alaihi salam, yang kemudian benar-benar semua keturunan kita sekarang ini juga berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian kita semuanya beranak pinak, ada yang tinggal di Indonesia, wajah kita seperti ini, kulit kita seperti ini, karena kita seperti seolah-olah dikembalikan ke habitat kita gitu loh. Dan tanah tempat kita tinggal ini insya Allah menyambut kita. Oh, sini-sini, kalian memang tempat berpulangnya di sini, karena kalian berasal dari sini. Nah, gitu loh. Paham ya? Jadi, saya itu memaknai nutrisi itu. Ketika belajar tentang nutrisi itu, seketika atau sambil pula saya menyadari betapa besar dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami itu saja kita sudah langsung eh tertegun ya, Masya Allah. Ternyata kita ini hanya makhluk kecil. Allah Maha Besar. Luar biasa.
Ini apa nih Mbak Fitri RSI JPK? Mohon maaf terhindar. Terlambat masuk. Jadi sarapan terbaik dengan apa ya? Belum sih, Mbak Fitri. Belum ada kita spill dari tadi memang. Oh, tadi ya gara-gara sahur itu ya. Oh, maksudnya saya belum menyebutkan sahurnya dengan apa, tapi saya hanya memberikan saran. Pilih makanan sahur itu dengan bahan-bahan yang punya energi tahan lama. Nanti kita lihat apa saja jenis makanannya. Nah, pantengin materi ini sampai selesai ya. Oke, terus kemudian fungsi mineral dan atau vitamin dan mineral ini menjaga keseimbangan tubuh serta membantu kerja saraf dan muskuloskeletal. Dan ini banyak ya sebetulnya. Ini saya singkat, saya ringkas saja fungsi vitamin dan mineral. Karena vitamin itu juga banyak ya. Vitamin A aja dibagi berapa bagian, vitamin B dibagi menjadi 12 bagian, vitamin C, vitamin D, E, dan K. Saya tulisnya di sini secara garis besar vitamin gitu aja ya. Dan memang betul, fungsi vitamin dan mineral ini menjaga keseimbangan tubuh, membantu kerja saraf, membantu kerja muskuloskeletal, dan sebetulnya juga bisa bantu untuk memperbaiki dan membentuk sel-sel baru. Tapi saya bikin di sini yang khas itu hanya pada protein. Supaya nggak bingung, karena kalau saya tampilkan fungsi-fungsi sebenarnya, wah ini kebanyakan. Bingung jadinya ya, atau malah pusing ngafalinnya. Clear ya? Kemudian kita lihat yang enzim. Fungsi enzim yang khasnya adalah mencerna nutrisi makanan, terutama enzim yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Makanya, teman-teman, eh, ada satu fakta yang sudah diteliti oleh para ahli bahwa ternyata enzim di tubuh kita itu bisa habis. Tubuh kita memproduksi enzim, tapi nggak bisa selamanya. Kita hanya mengandalkan enzim yang ada atau yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Karena pasokannya atau stoknya terbatas. Setiap orang punya batasnya masing-masing. Makanya kalau kita makan, makan itu pilih makanan yang kaya akan enzim. Supaya tubuh kita tuh hemat enzim. Kenapa dok? Ya karena enzim yang kita gunakan adalah enzim yang berasal dari makanan. Sebagai contoh, kalau makan telur, jangan cuman kuningnya saja, putihnya dimakan. Atau sebaliknya, jangan cuman putihnya saja, kuningnya dimakan. Mereka tuh berpasangan. Itulah sebabnya Allah ciptakan telur itu putihnya di luar, kuningnya di dalam. Teman-teman nggak pernah ketemu kan? Telur itu ada yang satu putih saja, yang satu kuning saja kan nggak gitu. Mereka langsung berpasangan dalam satu wadah, dalam satu tempat. Kuningnya itu sumber energi, kuningnya itu sumber lemak, kuningnya itu sumber apa ya, vitaminnya, dan putihnya sumber enzim dan proteinnya. Bicara soal enzim itu seperti kita bicara gembok dan kunci. Saya pulang jalan-jalan dari Perancis. Beliin Bapak Ibu gembok satu-satu. Gemboknya saya bilang, Bu, Pak, gemboknya dijaga ya. Ini saya beli harganya 1 juta loh. Kalau di Indonesia, gembok itu harganya paling 40 ribuan. Tapi ini Bu, spesial. Buat Bapak Ibu keluarga besar Meaningful Ways, saya belikan harga gemboknya satunya ini harganya 1 juta. Jadi harus dijaga baik-baik ya Bu. Wah, Bapak Ibu merasa amanah betul ini. Harganya mahal gitu kan. Ya sudah, saya jaga dok. Saya akan gunakan gembok ini. Terus saya pergi. Baik Bu, terima kasih saya pamit dulu. Bapak Ibu nggak tahu saya pergi kemana. Bapak Ibu juga nggak tahu kontak HP saya. Apa yang saya lupakan? Saya lupa memberikan kunci. Jadi yang Bapak Ibu terima hanya gemboknya saja. Saya lupa memberikan kuncinya. Pertanyaannya, apakah gembok itu masih bisa dipakai? Menurut Bapak Ibu, gembok yang saya kasih tanpa kunci, apakah gemboknya masih bisa dipakai? Kata Bunda Eda Safitri, tidak bisa. Mbak Imas tidak bisa. Mbak Elmiati tidak bisa. Mbak Dia Pusporini tidak bisa. Jadi gembok atau benda yang Bapak Ibu pegang saat ini
Memang secara nama dia adalah gembok, tapi secara fungsi dia bukan gembok. Nggak bisa dipakai, nggak ada kuncinya. Tapi suatu ketika Bapak Ibu merasa, tapi sayang ini kalau mau dibuang ini sayang. Ayo coba kita bongkar gemboknya. Akhirnya kita ambil peralatan dari rumah. Tokol, gergaji. Kita bongkar gemboknya kan sampai tokolnya rusak. Gergajinya jadi tumpul. Akhirnya gemboknya bisa terbuka. Cetek. Dan Bapak Ibu pun bersyukur. Alhamdulillah gemboknya bisa dibuka. Tapi apa faktanya? Tokolnya rusak. Gergajinya rusak. Percaya nggak percaya, itu yang terjadi di tubuh kita sehari-hari. Selama ini kita ngandelin makanan itu yang penting cepat sajinya, murah harganya, lezat rasanya. Apalagi cepat kenyang. Wallahu alam bisawab. Di antara empat pilihan ini, apakah di dalamnya ada enzim? Kalau misalnya kita makan, pilih makanan yang penting cepat, yang penting murah, yang penting mudah menyajikannya, yang penting lezat, dan ternyata minim sekali enzim, sedikit banget kandungan enzimnya, atau bahkan tidak ada kandungan enzimnya. Itu sama seperti Bapak Ibu menerima gembok tanpa kunci. Akhirnya apa? Supaya gemboknya bisa dipakai, kita mengorbankan sesuatu yang ada di dalam rumah kita. Supaya gemboknya bisa dibuka. Dan itu yang terjadi di perut kita. Kemasukan makanan yang tidak ada enzimnya, maka perut kita mengorbankan enzim yang ada di perut. Kalau itu hanya sekali saja terjadi, nggak apa-apa. Ternyata itu terjadi berulang kali. Akhirnya, enzim yang ada di dalam perut kita itu habis. Tapi kok kita masih bisa hidup, dok? Karena tubuh kita melakukan subsidi silang. Kita bisa hidup bukan karena hanya bantuan pencernaan saja. Kita punya paru-paru, kita punya otak, kita punya jantung, kita punya otot. Masing-masing organ itu punya enzim. Akhirnya, karena enzim yang ada di perut kita habis, maka organ-organ lain ngalah. Ya sudahlah, saya ngalah. Nggak kebagian enzim nggak apa-apa. Yang penting perut harus tetap memiliki enzim. Walhasil orang itu jantungnya mulai lemah, paru-parunya mulai lemah, mulai terkena kanker paru-paru, mulai terkena kanker otak, mulai terkena kanker liver. Bisa jadi kankernya memang di otak, tapi penyebab utamanya ada di perut. Kenapa? Enzim di perut habis. Jadi otak ngalah memberikan enzimnya untuk perut. Akhirnya otak kehabisan enzim. Nggak ada yang melindunginya lagi. Kenalah dia kanker. Paham sampai sini? Jadi kanker itu atau penyakit di suatu organ bukan karena masalah di organ itu saja. Bisa jadi karena disebabkan oleh perut kita ini yang kehabisan enzim. Sedangkan makanannya masuk terus. Sama kayak misalnya Bapak Ibu menerima hadiah gembok setiap hari. Tapi nggak dikasih kunci. Alhasil apa? Rumahnya kehabisan perabotan. Semua perabotan yang di rumah itu dihabisin untuk sekedar membuka gembok itu. Salah satu cara supaya kita tidak kehabisan enzim adalah makan telur jangan putihnya saja atau jangan kuningnya saja. Makan dua-duanya. Makan kurma, enzimnya di mana? Ada di bijinya. Makan juga bijinya, tapi dok keras bijinya. Ya udah di blender atau dijadikan air infus water supaya enzim dari bijinya bisa kita makan. Enzim dari bijinya bisa kita peroleh atau kita konsumsi. Makanan yang mengandung enzim, insya Allah semua real food punya kandungan enzim, kecuali nasi putih. Nasi putih betul real food, dia berasal dari padi, tapi enzimnya sudah dibuang. Sayang ya. Dan sekarang harga nasi putih makin mahal. Padahal, padahal kalau dibilang sehat nggak dok? Ya nggak sepenuhnya. Nasi yang sehat itu adalah nasi yang masih ada gabahnya. Karena enzimnya ada di dalam gabahnya itu. Makanya sekarang banyak orang perutnya buncit.
gampang pikun, susah konsentrasi, susah menghafal. Kebijaksanaan orang mulai turun karena kebanyakan makan nasi putih salah satunya. Kenapa? Karena nasi putih minim enzim. Enzimnya sudah dibuang. Alhasil apa? Organ tubuh kita lain harus mengalah supaya perut kita bisa dapat enzim terus. Akhirnya fungsi otak mulai menurun. Fungsi jantung menurun. Jadi nasi yang bagus yang mana, Dok? Yang masih ada gabahnya. Gabah tahu gabah? Cangkangnya. Jadi beras apa nasinya memang nggak pulen. Dan kalau saya sarankan kurang-kurangin makan-makan nasi yang pulen-pulen, kurang-kurangi. Semakin sering Anda makan nasi pulen, semakin besar potensi Anda terkena diabetes mellitus, terkena penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Jadi saya ulangi ya, semua real food insya Allah mengandung enzim, kecuali nasi putih dan kecuali bahan makanan yang Allah haramkan. Termasuk apa? BABI. Jangan nanti buat statement, loh Bu, kok makan BABI? Iya, dokter bilang real food punya enzim. Saya berikan pengecualian ya. Kecuali nasi putih dan bahan makanan lain yang Allah haramkan. Beras pirang tuh yang kayak gimana ya? Saya baru dengar ini. Dan memang sekarang susah ya nyari beras yang masih ada gabahnya ya. Nasib, nasib. Makanya saya pernah ngomong di forum ini atau forum tetangga ya, bahwa kita ini eh, penuh perjuangan untuk bisa hidup sehat. Karena memang banyak sekali rintangan dan tantangannya di zaman ini. Rintangan untuk hidup sehat salah satunya adalah memang susah untuk mencari bahan makanan yang sehat saat ini ya. Semuanya dijual serba instan. Karena memang pasar yang menuntut untuk produk-produk serba instan. Beras pirang dari umbi ya, kalau emang dari ubi-ubian ya it's okay, bagus saja sih. Ubi itu juga kaya zat besi, kaya enzim. Oke, kita lanjut lagi. Probiotik. Oh ini, enzim belum semua saya sebutin ya. Mencerna nutrisi makanan, menjaga keseimbangan tubuh, dan meregenerasi sel tubuh. Ini mirip-mirip seperti yang protein ya. Kan tadi saya udah bilang, pokoknya sebetulnya mereka ini semuanya punya fungsi yang hampir bersinggungan. Tapi saya pilihnya yang khas-khasnya saja. Sekarang probiotik. Probiotik adalah bakteri baik. Bakteri yang normal yang sudah memang ada di dalam badan kita. Jadi, kita sadari bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat jutaan sel atau bahkan miliaran sel tubuh yang ukurannya kecil-kecil. Dan setiap satu sel dikelilingi dengan puluhan bakteri-bakteri kecil-kecilnya. Maka kalau ditanya jumlah bakteri di dalam badan kita ya lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita. Kalau tubuh kita punya miliaran sel, berarti bakterinya mungkin bisa jadi triliunan bakteri. Dan it's okay, itu yang membuat kita masih bisa bertahan hidup sampai dengan hari ini. Fungsi probiotik ini adalah bantu mencerna makanan, menjaga setiap sel tubuh kita, memperbaiki sel tubuh. Nah, mirip-mirip seperti protein ya. Teman-teman, tahu nggak satu keajaiban dunia, keajaiban yang Allah titipkan kepada kita? Walaupun kita belum bisa tawaf di Mekah, tawaf di depan Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, maka bersyukurlah tubuh Anda sudah melakukan tawafnya masing-masing. Jadi, kita terdiri dari satu, dua, tiga, sampai miliaran sel yang ukurannya kecil-kecil, dan setiap sel itu dikelilingi oleh bakteri yang setiap harinya melakukan tawaf. Mutar, 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 mutar. Jika sel tersebut rusak, selama sel tersebut masih punya bakteri yang mengelilingi dia, maka sel tersebut akan langsung diperbaiki. Tapi tentu, bakteri tersebut membutuhkan bahan yang namanya protein. Jadi mereka ini memang punya fungsi yang mirip, tapi lebih tepatnya mereka saling mendukung. Ada probiotiknya, ada bakteri baiknya yang mengelilingi sel tersebut, tapi tidak ada bahan bakunya ya juga sama juga bohong. Misalnya kita punya motor, punya mobil, ada kerusakan kita bawa ke bengkel, ada montir yang bekerja di bengkel, mereka siap untuk memperbaiki mobil kita,
Ternyata mereka nggak punya apa tang, nggak punya obeng, olinya nggak ada. Ya gimana mau memperbaiki mobil kita? Ada montirnya tapi tidak ada peralatannya ya. Susah juga. Begitu juga dengan tubuh kita ini. Ada probiotiknya tapi asupan proteinnya kurang ya sama juga bohong. Ngerti ya? Sedangkan yang prebiotik, prebiotik itu adalah makanan. Kok makanan sifat sih? Typo ya, maaf, mohon maaf ya. Makanan baik, salah. Ini harusnya kata sifatnya kita ganti dengan kata baik. Jadi prebiotik itu adalah makanan baik untuk probiotik. Ini saya ngetiknya sambil ngelamun kayaknya ini. Jadi probiotik itu adalah bakterinya. Prebiotik adalah makanan untuk bakteri ini. Nanti kita lihat makanan apa saja yang punya kandungan prebiotik dan probiotik. Monggo kalau mau screenshot halaman ini silakan. Ini ada yang nanya kalau dengan kombucha boleh nggak dok? Kombucha tuh halal atau enggak? Yang penting kalau halal silakan. Dia kan fermentasi ya. Selama memfermentasinya pakai zat atau cairan yang halal, it's okay sih. Tapi kalau dia menggunakan misalnya alkohol, saya tidak menyarankannya. Kecuali alkoholnya dihasilkan dari proses fermentasi itu masih boleh. Karena alkohol itu ada dua ya Bapak Ibu. Ini bagi yang bagi yang menganutnya ya. Alkohol itu ada dua jenis maksudnya. Alkohol yang dihasilkan sama alkohol yang ditambahkan. Itu adalah dua makna yang berbeda. Ada berapa? Alkohol itu ada dua. Yang pertama, alkohol yang dihasilkan dari proses makanan atau alami. Alkohol yang kedua adalah alkohol yang ditambahkan. Berarti ada makanan terus diberi tambahan alkohol. Nah, menurut MUI yang halal adalah yang dihasilkan selama tidak sampai memabukkan. Karena Allah sebutkan atau firmankan di dalam Quran bahwa yang diharamkan untuk kita adalah khomer atau minuman yang memabukkan. Nah, alkohol sampai memabukkan kita itu kalau kadarnya sudah di atas 50%, maka alkohol tersebut haram. Nah, dalam hal ini kalau fermentasi, biasanya fermentasi itu kandungan alkoholnya paling tinggi 10%. Itu pun alkoholnya dihasilkan dari proses fermentasi. Tapi ada juga yang fermentasinya ditambahkan alkohol. Ada juga. Makanya tadi ada yang nanya kalau kombucha gimana, Dok? Ya pastiin dulu memfermentasikannya apakah dilakukan penambahan alkohol atau tidak. Tape juga gitu. Tape itu kan selama tapenya tidak ditambahkan alkohol, bagus saja tape itu. Walaupun memang tapenya menghasilkan alkohol, tapi kadarnya sangat rendah. Makanya rasanya kayak agak ada sepet-sepetnya gitu toh. Kayak ada rasa apa ya jenisnya ya. Asam nyelekit gitu ya. Kalau kita makan tape itu ya. Itu kandungan alkohol alami. Tapi kadarnya di bawah 50%. Biasanya kalau makanan fermentasi itu alkoholnya paling tinggi 10% sih. Jadi ya, tadi kan saya bilang memabukkan kalau alkohol itu di atas 50%. Nah, sekarang berarti kalau Anda makan tape, kalau misalnya 1 kilo tape hanya 10% saja, berarti sampai Anda bisa mabuk, makan tapenya harus 5 kilo. Bayangin, sekali makan tape langsung 5 kilo ya, kelenyer ya. Nah, monggo itu mudah-mudahan bisa jadi masukan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Mungkin ilmu fikih saya yang masih cetek. Kalau ada teman-teman yang punya pemahaman berbeda, boleh eh, sharing di kolom chat. Nah, biar memperkaya khasanah ilmu kita. Tapi yang saya gunakan itu, alkohol ada dua, yang dihasilkan sama yang ditambahkan. Yang halal yang mana? Yang dihasilkan. Tapi dengan catatan, dia tidak sampai memabukkan. Karena Quran jelas memerintahkan kita menghindari khamr atau minuman yang memabukkan. Nah, memang Quran tidak menyebutkan kadar alkoholnya berapa, tapi kalau kita teliti, minuman alkohol yang memabukkan itu adalah kalau alkoholnya di atas 50%.
Tapi dengan catatan, alkoholnya asli, proses fermentasi, bukan alkohol buatan yang ditambahkan. Gitu ya. Bawang hitam juga betul bagus, black garlic. Black garlic itu kan juga fermentasi. Kalau kita makan rasanya kayak black forest, rasa bawang. Bagus aja kok. Ya mungkin bisa jadi ada kandungan alkoholnya, tapi kecil sekali. Apalagi yang difermentasi biasanya. Kurma, kedelai biasanya kan. Dan lain-lain sebagainya. Nah ini saya nggak tahu fikihnya atau hukumnya kalau untuk anggur ya. Nggak tahu deh kalau untuk wine. Karena dulu waktu Rasulullah SAW masih hidup dan kemudian hijrah ke Madinah, ketika mulai turun perintah untuk tidak minum alkohol atau khamr, maka semua lantai atau tanah di Madinah itu basah. Basahnya oleh karena apa? Oleh karena orang mulai membuang anggurnya, membuang eh, minuman beralkoholnya itu. Karena sudah turun perintah untuk tidak atau larangan untuk tidak meminum minuman alkohol. Tapi tenang, nanti kalau sudah di surga puas-puas deh tuh minum wine, minum anggur, tidak ada lagi tidak ada lagi larangannya. Kita dilarangnya hanya ketika di dunia saja. Penting banget sih. Kalau di surga mah kita udah bahagia dengan yang lain-lain lah ya, nggak perlu juga mana komer sini, nggak gitu juga. Oke, ada yang nanya lagi sebentar. Cuka apel halal kah? Ya kalau ada sertifikasi halalnya halal. Karena ada apel, ada cuka yang tidak punya sertifikasi halal ya. Makanya saya bilang kalau makan dan minum, yang pertama kali kita lihat apa, cari dulu sertifikasi halalnya ada nggak. Baru kemudian kita boleh pikirkan yang lain. Apakah minuman ini baik, makanan ini baik atau tidak, gitu ya. Baru yang nomor tiga kita pikirkan harganya. Tapi kayaknya zaman sekarang orang yang lihatnya harga dulu ya. Oke, sudah kita lanjut ya. Kekurangan nutrisi. Nah, ini udah ada yang protes di kolom chat nih. Lanjut aja dulu dok. Nah, ini saya kayak agak kurang nyaman kalau udah diprotes begini ya. Karena saya tuh sukanya ngalir aja sebenarnya. Dan saya lebih menyenangi Bapak Ibu tuh yang interaktif. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu terbiasalah dengan cara penyampaian saya. Kalau yang tidak terbiasa ya tidak usah ikutin. Saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk ikut materi saya. Oke? Semoga tidak ada yang protes lagi. Biarkan saya berkarya sendiri. Oke? Dan ini dia. Kekurangan nutrisi itu ada dua. Nah, ini saya langsung ngeblank biasanya. Mohon maaf, itu kelemahan saya. Kekurangan nutrisi itu bisa disebabkan karena dua cabang ini. Cabang pertama apa? Kita lihat rendah asupannya. Dan ini yang biasanya orang-orang atau yang biasanya kita lakukan bahwa setiap kita menerima atau kita menyadari bahwa ada kekurangan apa nutrisi, wah ini kita selalu merasa loh, saya kayaknya kurang asupannya ini ya. Akhirnya ditambah, tambah, tambah lagi, ternyata yang ditambah juga nggak tepat. Karena kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena ada cabang yang kedua. Ini dia. Bisa jadi orang itu mengalami kekurangan nutrisi, padahal asupannya sudah betul. Sorry, asupannya sudah cukup, asupannya sudah banyak. Tapi ternyata ada pengaruh pasangan. Nah, kayak kita ya, sebagai suami atau kita sebagai istri, biasanya kan kita dalam mengambil keputusan itu suka ada ini ya, pengaruh-pengaruh dari pasangan kita ya, masukan-masukan dari pasangan kita, pendapat atau kritik dari pasangan kita. Nah, ternyata nutrisi juga begitu. Ada yang namanya pengaruh dari pasangan. Dan ini ada tiga poin. Hubungan mutualisme, hubungan antagonis, dan hubungan inhibisi. Ada tiga macam. Jadi nanti akan kita kupas satu persatu. Cuma karena apa namanya, kita harus melihat secara helikopter view-nya.
Karena kalau kita mempelajari sesuatu tidak langsung, kita langsung mempelajari sesuatu tanpa melihat outline-nya atau helikopter view-nya, akan lebih sulit rasanya dibanding kalau kita kemudian lihat dulu helikopter view-nya. Atau kita lihat dari atas dulu nih, poin besarnya. Oh, rendah asupan, oke. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang mengalami kekurangan nutrisi itu bukan karena rendah asupan, tapi karena pengaruh dari pasangan nutrisi itu sendiri. Dibagi menjadi tiga yang nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, karena tadi ada yang protes minta cepat, ya udah saya cepetin saja. Ini dia yang pertama, hubungan mutualisme atau yang saling tolong menolong atau saling menguntungkan atau saling mendukung. Ya, ini saya simbolkan seperti ada jabatan tangan gitu ya. Jadi ya namanya jabatan tangan itu kan berarti kan saling mendukung ya, kerjasama gitu kan. Nah, kita lihat apa ini? Hubungan mutualisme yang pertama, kalsium dan vitamin D. Pernah ya dan sering mungkin saya bahas di beberapa forum di sini bahwa teman-teman, kalsium baru bisa masuk ke tulang itu kalau ada bantuan vitamin D. Ya, jadi Anda mau minum susu tinggi kalsium, minum suplemen tinggi kalsium, ya kan? Nggak akan bisa berguna, nggak akan bisa masuk ke dalam tulang kalau tidak cukup vitamin D-nya. Atau bahkan tidak ada asupan vitamin D-nya sama sekali. Vitamin D dari mana? Vitamin D itu adalah kolesterol yang diubah oleh sinar matahari menjadi vitamin D. Nih, saya buatin skemanya ya. Kolesterol diubah oleh sinar UV, tahu UV? Ultraviolet ya, menjadi vitamin D. Jadi kolesterol tidak sejahat yang kita pikirkan. Ternyata kolesterol juga punya manfaat yang besar. Sedikit membahas tentang kolesterol, teman-teman mau tahu fungsi kolesterol apa saja? Ini saya sambil sebutkan, sambil saya tuliskan di kolom chat. Jadi nanti saya selesai nyebutin, bisa saya enter, teman-teman bisa copy paste. Fungsi kolesterol yang pertama adalah menyembuhkan peradangan. Peradangan yang di mana? Terutama di pembuluh darah. Kenapa kok bisa meradang, Dok? Iya, karena Anda masih makan gula, masih merokok, masih berkendara motor, masuk asap kendaraannya, masuk asap kebakaran atau bebakaran lainnya, makan makanan cepat saji, itu semuanya jenis-jenis zat yang bisa menyebabkan peradangan di tubuh kita. Dan yang paling sering peradangannya adalah di pembuluh darah. Makanya biasanya kalau kita lihat riwayat hidup orang-orang yang punya penyakit jantung, biasanya dia punya riwayat gemar itu tadi. Kalau nggak dia suka makan yang manis-manis dari gula buatan, atau dia merokok, atau dia suka makan makanan cepat saji. Karena memang ada hubungannya antara riwayat pola hidup itu dengan kejadian penyakit jantung, penyakit stroke, gagal ginjal, batu ginjal, dan lain-lain sebagainya. Jadi fungsi kolesterol yang pertama sebenarnya dia menyembuhkan peradangan. Tapi seringnya kolesterol itu dituduh. Dituduh sebagai apa? Dituduh yang menyebabkan terjadinya serangan jantung atau serangan stroke. Padahal nih teman-teman, kalau tidak ada kolesterol, jauh sebelum dia terkena serangan jantung dan stroke, dia sudah mati duluan. Masih bersyukur adanya kolesterol, Allah izinkan kolesterol itu menyelamatkan nyawa dia. Walaupun akhirnya ujungnya dia harus sedikit lumpuh karena penyakit stroke gitu ya. Kemudian manfaat kolesterol yang kedua adalah membentuk dinding sel tubuh kita. Jadi biar tubuh kita tuh nggak lembek, nggak gampang hancur. Akhirnya tubuh kita itu sel-selnya dilapisi dengan lapisan kolesterol. Jadi biar kokoh. Nah, gitu loh. Fungsi kolesterol yang ketiga adalah sumber bahan utama vitamin D. Fungsi kolesterol yang keempat adalah sumber bahan utama hormon seksual atau reproduksi.
reduksi. Nah, tuh fungsi kolesterol yang pada umumnya adalah 4 macam. Silakan teman-teman lihat di kolom chat. Kalau ada yang mau copy paste silakan. Nah, Mbak Imas bilang, wah harus dipaksakan nih kena sinar matahari pagi. Ya, boleh. Tergantung lihat lagi kondisi matahari di tempatnya teman-teman ya. Boleh buka Google, silakan kadar UV di kotanya masing-masing. Lihat batasnya jam berapa. Kalau yang tinggal di kota dekat-dekat dengan garis khatulistiwa, pagi itu biasanya batasnya jam 7:30. Karena kalau udah di atas jam 7:30, tingkat UV-nya udah lebih tinggi. Teman-teman mau saya kasih tahu nggak UV itu ada dua. UV ada dua yaitu yang pertama UVA dan UVB. Ingat aja, A itu aging atau mengakibatkan penuaan. Sedangkan UVB itu kita jadikan kata kunci burning atau kulit hitam, menghitam. Nah, itu saya tulis UVA, tapi bukan berarti A itu diambil kata oh, Mbak Vivo V21. Ini kayaknya udah sering belajar nih. Eh, diberi nama UVA dan UVB itu bukan berarti dari kata aging dan burning, enggak ya. Ini hanya jembatan keledai saja. Untuk mudah mengingat. Ingat A itu aging. Aging itu penuaan. Berarti kalau kita terkena UVA, itu kita akan gampang sekali mudah mengalami penuaan. Muka mudah keriput, kulit kering, kulitnya mulai kusam. Nah, sedangkan yang B itu burning. Artinya kulit kita akan menghitam. Ya, silakan teman-teman lihat di Google, mungkin cari informasi di kotanya masing-masing, UVA dan UVB di tempatnya masing-masing, mulai jam berapa mulai meningkat. Nah, maka kita berjemurnya, kita olahraganya, atau beraktivitas di luar rumahnya, di luar jam tersebut. Ya, maksudnya ya di jam-jam yang masih aman. Kalau untuk wilayah yang Katulistiwa tadi, menurut saya, saran saya tidak lebih dari jam 7:30. Oke, ini dia kalsium dan vitamin D. Dan ini saling mendukung ya, kalsium baru bisa diangkut karena ada bantuan vitamin D. Oke, kita lanjut ya. Vitamin Z dan zat besi. Zat besi, Bapak Ibu, kan kita peroleh dari makanan ya. Ternyata makanan tersebut atau zat besi dari makanan tersebut akan lebih cepat diserap oleh tubuh kita kalau ada kandungan vitamin C di dalam makanan tersebut. Makanan yang mengandung zat besi apa? Contohnya daging gitu kan, kurma, apalagi bayam. Nah, maka kita konsumsi juga nih makanan yang ada kandungan vitamin C-nya. Misalnya jeruk, apalagi mangga, semangka. Dan kalau bisa, keduanya ini bertemu di dalam perut supaya zat besinya bisa diangkut oleh siapa? Oleh vitamin C. Clear ya? Jadi keduanya nih saling tolong menolong, saling membantu. Zat besi diangkut oleh vitamin C. Oke, paham? Oh, di Google malah ada 3 dok, UVC. Wah, silakan. Saya nanti pelajari lagi. UVC ini apa nih? Oke, kalau susu kan kolesterol plus zat besi kan ya dok. Gini teman-teman. Kolesterol yang berasal dari makanan itu berbeda dengan kolesterol yang ada di dalam badan kita. Walaupun makanan yang kita santap katanya mengandung kolesterol, tapi tidak serta-merta kolesterol dari makanan tersebut berpindah ke dalam darah kita enggak. Karena kolesterol yang ada di darah kita itu adalah kolesterol yang diproduksi oleh liver. Jadi beda ya. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan cemas-cemas, oh makanan ini tinggi kolesterol, makanan itu tinggi kolesterol, jangan. Nah, enggak. Karena kolesterol yang beredar di dalam badan kita adalah kolesterol yang diproduksi oleh liver. Justru ada penelitian, orang-orang yang anti makan makanan yang mengandung kolesterol justru biasanya mereka yang punya kandungan kolesterol darahnya yang tinggi. Karena tubuhnya seperti sedang em, mencukupi kolesterol. Beda kalau kita kemudian punya rutinitas makan daging tapi teratur, makan bayam,
makan kurma, maka kolesterol di dalam apa namanya di dalam tubuh kita tuh akan stabil, tidak naik atau tidak turun gitu ya. Stabil aja. Dan teman-teman nggak akan ada yang bisa bebas dari kolesterol. Misalnya ada yang bertanya, dok bisa nggak sih kita eh, nol kolesterolnya? Rasanya nggak bisa. Selama Anda masih makan nasi, Anda masih akan punya kolesterol. Gitu prinsipnya ya. Apalagi nasinya yang Anda konsumsi banyak ya, maka kolesterolnya tetap masih ada di dalam darah kita. Dan ini hubungan antara vitamin C dan zat besi. Yang kayak kayak gini mau di screenshot kah? Nggak usah lah, kan ini gampang dihafal. Boleh kita lanjut ya? Omega 3 dan vitamin E. Nah, vitamin E itu fungsi utamanya biasanya di kulit ya. Dan ternyata vitamin E selain punya fungsi menyehatkan kulit, dia juga bisa punya fungsi melindungi omega 3. Jadi omega 3 ini satu zat yang juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ternyata dia gampang sekali rusak. Nah, ternyata bisa dibantu oleh vitamin E. Dilindungilah omega 3 ini dari sorry, vitamin E ini melindungi omega 3 dari kerusakan. Nah, mereka saling tolong menolong ya. Oke, gampang ya ngafalnya ya. Terus apalagi? Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Hubungan antagonis. Nah, ini seperti orang lagi panco. Kalau tadi salaman, bersahabat, sekarang panco. Antagonis, mereka saling apa ya, mengalahkan, mereka saling melemahkan. Nah, ini yang tadi saya bilang, bisa jadi teman-teman nih ya. Ada orang kekurangan kalsium, katanya. Kenapa dok? Karena orangnya katanya tulangnya keropos. Tulang dia keropos bukan karena kekurangan kalsium. Kalsium dia sudah cukup. Cuman ternyata dia kurang vitamin D. Sehingga kalsiumnya tidak masuk ke tulang. Akhirnya tulangnya keropos. Paham ya? Terus ada orang anemia padahal dia sudah cukup makan dagingnya, dia sudah cukup makan bayamnya. Ternyata dia kekurangan vitamin C. Akhirnya zat besinya tidak sempurna diserapnya, gitu ya. Ini juga sama, omega 3 dan vitamin E. Nah, sekarang yang antagonis. Ada orang sudah cukup makan ini, tapi ternyata dia mengalami kekurangan karena dia mengkonsumsi zat yang lain berlebihan. Sebagai contoh nih, zat besi itu lawannya zinc atau seng. Zat besi akan berkurang kalau kita kebanyakan makan makanan yang mengandung banyak seng atau zinc. Padahal kita konsumsi zat besinya sudah cukup. Tapi karena kebanyakan zinc, jadi zat besinya turun. Nah, ini kalau kita lihat timbangan nih yang berat nih zat besi kan. Yang berat ini zinc. Akhirnya zat besinya jadinya berkurang beratnya. Udah mulai kebayang ya? Nggak semua orang kekurangan nutrisi karena kurang asupan. Tapi bisa jadi karena tidak seimbang, itu kata Mbak Elmiati Bekasi. Makanya kalau makan harus menunya seimbang, betul? Yang termasuk makanan yang mengandung zinc, salah satunya ialah daging kambing, susu, apalagi kacang-kacangan gitu ya. Ikan itu juga mengandung zinc. Oke, kita lanjut lagi. Kalium dan natrium. Natrium ada yang tahu, ada yang kenal istilah natrium? Natrium itu adalah kandungan di dalam garam, gitu ya. Natrium. Dan ternyata mereka bertolak belakang antara kalium dan natrium. Teman-teman tahu fungsi kalium? Silakan catat. Fungsi kalium yang pertama adalah untuk pergerakan tubuh kita. Jadi kita bisa menggerakkan tangan karena ada kontraksi otot di tangan kita dan lengan ini karena kalium tubuh kita cukup sehingga kita bisa kontraksi, bisa tarik, bisa ulur. Orang-orang yang kurang kaliumnya, mereka akan mengalami lumpuh sesaat. Ototnya nggak bisa kontraksi karena kekurangan bahan bakar. Apa itu bahan bakarnya? Salah satunya adalah kalium. Saya sering mendapati orang hipokalemi di rumah sakit
Tahu nggak obatnya apa? Suruh dia makan pisang sebanyak-banyaknya dalam satu hari itu. Biasanya saya minta orang tersebut makan 10 biji. Dalam satu hari makan 10 biji atau 10 batang pisang, itu ya. Bukan 10 bonggol, 10 batang saja. Terus besoknya kita evaluasi. Biasanya besoknya sudah bisa bergerak. Kenapa? Karena dia sempat mengalami hipokalemi. Akhirnya nggak bisa bergerak. Disuruh makan pisang. Pisang itu punya banyak kandungan kaliumnya, atau air kelapa, atau semangka, atau apel, atau susu kambing itu punya kandungan kalium, bisa mengembalikan kalium kita. Terus fungsi kalium yang kedua, mempertahankan rasa kenyang. Jadi teman-teman kalau kita mau diet, pilih makanan yang bikin cepat ngerasa kenyang dan kenyangnya tahan lama. Nasi putih memang betul cepat kenyang, tapi kenyangnya nggak tahan lama. Karena tidak mempunyai kandungan kalium. Sedangkan kalau kita pilih misalnya kurma, semangka, eh, apalagi ya, ubi, terus kemudian pisang, itu punya kandungan kalium yang tinggi. Jadi kita lebih tahan lama kenyangnya. Gitu ya. Cuma orang-orang yang hipokalemi atau kandungan kaliumnya rendah tidak selalu karena dia males makan makanan yang mengandung kalium saja. Bisa jadi karena dia kebanyakan makan yang mengandung tinggi garam. Apa contoh makanan yang tinggi garam? Fast food, junk food, terus garam-garam butiran itu ya, yang misalnya kita secara sadar memberikan garam ke dalam makanan, akhirnya kandungan natrium di dalam darah kita meningkat, alhasil kaliumnya jadi turun. Makanya teman-teman, ada nasihat dari orang tua jangan banyak makan pakai garam, nanti nafsu makannya jadi meningkat. Bukan berarti garamnya yang membuat nafsu makan meningkat secara langsung, enggak. Tapi natrium yang kemudian meningkat di dalam tubuh kita akan membuat kaliumnya turun. Kaliumnya jadi rendah. Alhasil apa? Kita jadi cepat lapar. Karena kenyangnya nggak tahan lama. Dikarenakan apa? Kaliumnya yang menurun. Oke? Apa nih? Kenapa orang karena tulangnya sakit, misalnya karena kecelakaan, tidak dianjurkan makan pisang? Kenapa ya? Kok saya baru dengar ya? Nggak pernah ada sih di nasihat yang kami berikan di kalangan dokter kalau pada orang-orang pasca traumatik gitu ya, atau pasca kecelakaan nggak pernah ya. Dan kalau kita lihat kandungan pisang juga nggak ada yang berbahaya untuk muskuloskeletal sih. Oke? Oh ya, ikan asin juga sama ya, punya kandungan natrium ya. Memang enak sih, cuman ya secukupnya saja. Takutnya nanti menekan kalium. Makanya kita kalau makan ikan asin nambah-nambah terus loh. Kita, dokter aja kali. Eh, emang bener loh. Harus hati-hati loh makan sama ikan asin itu bisa gelap mata. Nambah lagi, nambah lagi. Pisang aman untuk diabetes, insya Allah aman. Pokoknya real food mah aman untuk penyakit-penyakit aman. Ini Mbak Iyasi menuliskan pisang kaya akan karbohidrat, kalium, serat. Oh iya, nama lain kalium tuh potasium ya. Kalau di luar negeri nyebutnya potasium, di Indonesia nyebutnya kalium. Dan lain-lain sebagainya itu. Teman-teman bisa lihat yang dikirim oleh Mbak Iyasi. Akhirnya hipertensi ya dok. Sebetulnya gini teman-teman. Bukan garam yang menyebabkan kita hipertensi. Bukan, serius. Kita tuh juga sebetulnya butuh garam. Karena fungsi garam tuh banyak. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan tekanan darah. Kemudian fungsi garam yang kedua adalah untuk kekebalan tubuh kita atau daya tahan tubuh kita. Itu garam. Nah, cuman bukan garam yang menyebabkan kita terkena hipertensi secara langsung, enggak. Bukan garam. Tapi karena keseringan konsumsi garam, ginjal kita tuh capek. Kan garam itu kan dia narik air. Sehingga kalau kita konsumsi garam, tekanan darah tuh naik sebentar. Tapi nanti sebentar itu nanti akan turun. Siapa yang akan mengendalikan tekanan darah itu ginjal. Nah, ginjal itu capek. Capek. Wah, ini tiap hari naik terus saya turunin terus kata ginjal kan. Makanya saya berikan gambar di sini ginjal nih.
ginjalnya lama-lama capek. Alhasil, gara-gara ginjalnya capek, tekanan darahnya naik terus. Bukan karena garamnya, karena ginjalnya capek. Alhasil apa? Tekanan darahnya naik. Jadi nggak cuman garam saja yang bisa menyebabkan hipertensi. Banyak. Gula pasir juga iya, timbal juga iya. Intinya apapun semua zat yang bikin ginjal kita rusak, yang bikin ginjal kita capek. Nah, itulah dia akhirnya jadi tekanan darah tinggi. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena supaya teman-teman tidak jadi anti garam. Kalau gula betul, boleh teman-teman perangi, boleh teman-teman batasi. Tapi sorry, boleh teman-teman hentikan gula. Tapi kalau garam, cukup dibatasi saja, tidak usah anti benar-benar. Hidup hambar juga nggak enak ya. Oke, selanjutnya kalsium dan fosfor ini mereka bekerja berkebalikan. Kalsium membentuk tulang, fosfor menghancurkan tulang. Tapi mereka berdua ini harus seimbang, nggak boleh saling mendominasi. Kebanyakan kalsium tulangnya jadi makin keras, kebanyakan fosfor tulangnya banyak yang keropos. Clear ya? Jadi harus seimbang mereka berdua ini. Tidak boleh ada yang apa ya, dominasi gitu. Apakah kandungannya sama di semua jenis pisang? Wallahualam bisawab ini ranahnya dokter gizi sih ya. Kalau untuk perbandingan di tiap-tiap jenisnya ya mungkin ya. Dok, durian dan rambutan aman untuk diabetes. Aman nggak ya? Aman aja kalau tidak berlebihan mah. Kasihan juga orang penderita diabetes ngelihat anggota keluarga yang lain makan durian, dia cuman bengong di ruang tamu, sedangkan aromanya tercium jelas gitu kan. Bolehlah makan satu dua biji lah, nggak apa-apa. Sekarang gini, teman-teman kenapa sih suka bertanya, dok, aman nggak sih buah ini dimakanin oleh saya? Dok, aman nggak sih sayur ini dimakan oleh saya? Kenapa teman-teman tuh nggak bertanya, dok, aman nggak sih mie instan itu saya makan? Aman nggak sih rokok itu saya hisap? Aman nggak sih gula pasir itu saya makan tiap hari? Kenapa nggak ada yang nanya gitu? Teman-teman tuh sering bertanyanya, aman nggak pisang? Aman nggak bayam? Aman nggak susu kambing? Ketika teman-teman apa ya minum minuman manis yang beli di minimarket, kok nggak nanya, aman nggak nih dok? Ketika habis makan mie instan, kok nggak nanya, ini aman nggak dok? Ketika bergadang, kok nggak nanya, ini aman nggak dok? Gitu loh. Iya, kalau yang enak diem-diem aja. Yang nggak enak nanyanya banyak. Maaf ya, Siska ngomel ya. Maksudnya saya ngomel tuh biar teman-teman tuh inget gitu loh. Biar teman-teman tuh inget materinya. Kenapa kok inget? Ya karena habis diomelin. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Omega 3 dan omega 6. Omega 6 itu ada di dalam gorengan atau makanan yang digoreng. Omega 6 yang membuat pembuluh darah kita sumbat. Omega 6 yang membuat darah kita jadinya kental. Tapi tenang saja, ada penawarnya yaitu omega 3. Berasal dari mana? Ikan, minyak zaitun, minyak kelapa. Itu mengandung omega 3 ada di dalam kuning telur. Teman-teman kalau anti kuning telur sayang banget. Tiap hari masih makan bakwan goreng, tiap hari masih makan tempe goreng, tapi nggak mau makan kuning telur, aduh sayang banget. Di dalam kuning telur terdapat kandungan omega 3 yang berlimpah. Omega 3 itu fungsinya untuk menawar atau membasmi omega 6. Supaya darah kita nggak kental, supaya darah kita lancar. Tapi kalau kita kebanyakan makan makanan yang mengandung omega 6, maka omega 3-nya akan berkurang. Maka kita perlu memberi asupan omega 3 ke dalam tubuh kita. Dari mana, Dok? Kuning telur, dari ikan, dari minyak zaitun, minyak kelapa. Itu mengandung omega 3. Jadi, buat kalian yang belum bisa meninggalkan gorengan, it's okay. Saya nggak bisa maksa. Tapi, yang saya akan paksa adalah teman-teman konsumsi makanan yang mengandung omega 3 ini. Supaya bisa menandingi omega 6 yang ada di dalam darah kalian yang berasal dari gorengan itu. Clear, paham ya?
teman-teman ya. Nah, ini mah nggak perlu dihafal. Ketika sudah paham, sudah. Biasanya nanti hafal sendiri. Oke, sekarang yang terakhir, hubungan inhibisi atau hubungan yang eh, bukan saling melawan. Ada satu yang menahan zat yang lain. Kalau tadi kan mereka saling ya, saling menahan gitu kan. Nah, kalau ini hanya satu yang menahan zat yang lain. Nah, perhatikan, ada perbedaan antara inhibisi sama antagonis. Vitamin D, ada yang bisa jawab? Kira-kira vitamin D ini apa zat yang bisa menahan vitamin D? Maksudnya adalah ketika kita konsumsi zat itu, maka akan terjadi hambatan penyerapan kalsium oleh vitamin D. Zinc kurang tepat, tapi terima kasih udah dijawab Mbak Idayani. Vitamin K kurang tepat, tapi terima kasih Mbak Ersa. Oke, ada satu lagi jawaban mungkin ada yang bisa jawab. Kalsium, magnesium bukan, vitamin D. Mari kita lihat. Apa zat yang bisa menghambat kerja dari vitamin D dalam menyerap kalsium? Kita lihat. Kafein. Kafein ada di dalam mana? Kopi dan teh. Wih, Mbak Fatimah keren banget. Mbak Yasi kopi, ya tuh kan, Mbak Ida Safitri. Oh iye, kata Mbak Ida Yani Makassar. Ada di dalam kopi dan teh atau minuman lain yang punya kandungan kafein. Jadi teman-teman yang kopi mania tetap boleh ngopi kok, tapi jangan terlalu pagi. Karena kan teman-teman sedang berharap sinar matahari mengubah kolesterol jadi vitamin D. Vitamin D-nya ngangkut kalsium supaya tulang kita jadinya kuat. Jadi ngopinya jangan pagi-pagi, biarin vitamin D-nya bekerja dulu. Vitamin D sudah bekerja ngangkut kalsium, baru deh silakan minum kopi ya. Dan kopi yang saya anjurkan teman-teman pilih kopi yang asli. Jangan kopi saset karena biasanya kalau kopi saset itu kandungan kafeinnya tinggi banget. Saya pernah membuktikan teman-teman membedakan antara minum kopi yang dari biji kopi asli sama yang saset. Saya bakalan nggak ngantuk-ngantuk kalau minum kopi saset karena kandungan kafeinnya tinggi banget. Sedangkan kalau saya minum kopi yang biasa yang dari biji kopi asli yang saya giling sendiri, tetap kayak biasa aja, tetap ngantuk, malam bisa bobo awal gitu ya. Sekarang kita tebak-tebakan lagi yang kedua. Nikotin. Nikotin ada di dalam apa sih? Nikotin itu ada di dalam huruf depannya R. R, roh, pinter. Tembakau atau rokok, sama aja ya. Nikotin, ya. Oh, hah, teh. Adakah di dalam teh nikotinnya? Jadi rokok ya. Dan ternyata teman-teman tahu nggak apa bukan antagonis. Apa inhibitor atau yang bisa menahan nikotin? Zat apa? Ada yang bisa mengacungkan jawaban? Silakan. Apa? Yang bisa melawan nikotin. Zat apa? Bagi yang mau tahu jawabannya benar atau enggak, itu di belakangnya udah ada kisi-kisi itu. Oh, susu. Mungkin bisa jadi kalau minum susu orangnya jadi malas ngerokok ya. Iya, Mbak Rati betul, Mbak Elvi betul, air. Mbak Rusda, Mbak Idayani, air. Air putih biasa. Makanya orang-orang yang berhenti ngerokok tuh bibirnya kering. Udah cepet minum banyak-banyak. Mengurangi rasa ketagihan. Apalagi air alkali, keren banget. Jawabannya bagus banget nih. Mbak Lilis, air alkali, keren. Air kelapa, bagus. Infused water, boleh. Mbak Reni sama Mbak Arini jawab air kelapa, bagus. Keren. Oke, kita main tebak-tebakan lagi ya. Gula darah. Nah, ini mah gampang lah. Gula darah itu apa sih yang apa ya? Menginhibisinya apa? Lawan dari gula darah apa sih? Di dalam badan kita tuh apa? Ada hormon namanya apa? Huruf depannya I. Yang kalau orang diabetes biasanya suntik I. Ya, keren banget Mbak Ida Savitri, Mbak Turi, Mbak Evi. Aduh, cepet banget nggak bisa baca satu-satu. Insulin. Ya, lawan dari gula darah adalah insulin. Dan ini ada di dalam badan kita.
Tapi kalau keseringan kita makan gula, insulinnya capek. Pankreasnya capek, insulinnya jadi nggak kebal. Insulinnya jadi nggak mempan lagi. Gula darahnya nggak kebal. Gitu ya. Main tebak-tebakan lagi. Lemak trans. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Lemak trans, teman-teman tahu lemak trans itu ada di dalam apa? Lemak trans itu ada di dalam, oke, mentega, bagus. Ada lagi? Gorengan, betul. Minyak goreng, oke, betul banget. Keren. Kalau di dalam gaji itu lemak jenuh sama tak jenuh. Beda sedikit. Jadi lemak itu ada tiga ya teman-teman ya. Boleh dicatat. Lemak itu ada tiga jenis. Lemak jenuh nomor satu. Nomor duanya lemak tak jenuh. Nomor tiganya lemak trans. Mana yang dibutuhkan oleh tubuh? Lemak jenuh dan tidak jenuh. Sedangkan lemak trans tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan bisa jadi dia adalah sampah bagi tubuh kita. Dan sayangnya lemak trans sangat bersahabat dengan tubuh kita dibandingkan lemak-lemak biasa lainnya. Lemak trans itu ada di dalam gorengan, di dalam mentega, di dalam makanan cepat saji. Dan mereka lebih bersahabat daripada lemak jenuh dan tak jenuh. Ngerti? Dan iklan-iklan minyak goreng apa? Biasanya mereka menyebutkan jangan beli minyak itu karena mengandung lemak jenuh misalnya. Waduh, tapi mereka tidak pernah menyebutkan bahwa kandungan minyak mereka itu mengandung lemak trans. Sama kayak gula pasir. Kan di kemasan gula pasir tidak pernah ditulis. Gula dapat menyebabkan serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau ditulis ya gula nggak laku lagi. Pemasukan negara jadinya berkurang. Ya, junk food juga sama. Sekarang, lawan dari lemak trans. Ada yang bisa nyebut nggak nih? Apa penawar dari lemak trans? Vitamin C kurang tepat, tapi terima kasih Mbak Fetriati. Omega 3 bagus Mbak Dria. Apalagi selain omega 3, lawan dari lemak trans. Lemak nabati kurang. Lemon, oke, masih sedikit-sedikit mirip lah. Apalagi cuka apel kurang, vitamin C kurang, serat kurang. Kalau serat lebih ke air. Antioksidan, Mbak Yuli, bagus. Udah dua jawaban kena ya. Oke, langsung aja deh ya. Ada 4 omega 3 lemak tak jenuh. Oh, tadi ada yang jawab lemak ya, sorry. Dan antioksidan dan HDL. HDL tahu? Singkatan dari apa? High Density Lipoprotein. Jangan ada yang bilang HDL ini kolesterol baik. Jangan. Karena tidak ada istilah kolesterol baik dan jahat. Semua kolesterol itu baik. Dan HDL itu adalah mobil yang tugasnya ngangkutin kolesterol ke tempat inflamasi. Sama kayak kolesterol itu adalah polisinya, HDL itu adalah truknya yang tugasnya ngangkutin teman-teman polisi kita ke tempat pertikaian. Misalnya di suatu kota ada pertikaian, ada kerusuhan, maka mobil polisi ngangkutin polisi ke tempat kerusuhan tersebut. Nah, mobilnya namanya HDL. Oke? Jadi bukan HDL itu istilahnya kolesterol baik, enggak. LDL bukan kolesterol jahat, bukan ya. Nah, jadi pintar bersama nih kita pagi-pagi hari ini nih. Sudah banyak apa ya informasi kesehatan yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Sekarang sudah terbuka, sudah lebih cerah daripada sebelumnya. Izin turun, siap. Terima kasih, Mbak. Siapa ini? Pakai nama Oppo ya. Via Manila, semoga lancar. Angkut apa HDK? Apa nih Mbak Rusda maksudnya? Oke, ini dia. Terus, nah kandungan kurma ini cocok buat kita sahur. Karena di dalam kandungan kurma ada asam amino esensial. Ini perhatikan teman-teman. Ada kata-kata esensialnya itu berarti biang. Esensial tuh berarti inti dari semuanya. Kalau cuman tulisannya protein saja tanpa esensial, maka dia masih bersifat umum. Nah, tapi kalau esensial tuh berarti biangnya. Bayangin, ikan itu protein, tapi ternyata kurma itu biangnya protein.
Sayang banget kalau kita males-males makan kurma ya. Ini saya bekal kurma nih teman-teman nih. Kelihatan nggak nih? Tuh kurma tuh. Nanti habis selesai webinar jam setengah 8 mau saya makan. Karena qadarullah hari ini saya lagi nggak soum ya. Ini di sebelah saya udah ada air hangat. Tadi sudah saya minum beberapa teguk. Terus kemudian yang kedua ada asam lemak esensial. Jadi biang lemak. Jadi ada biang protein, ada biang lemak. Keren ya? Ada prebiotiknya. Jadi ingat ya, prebiotik makanan baik untuk bakteri. Dan ada enzim. Nah, ini tadi yang nanya, Dok. Jadi saya harus makan apa yang bisa mengandung enzim? Ini dia. Salah satunya adalah kurma. Dan kurma tuh bukan hanya dimakan ketika bulan Ramadan saja. Setiap hari kalau bisa. Oke? Cuman memang di Indonesia kita nggak mudah ya nyari kurma setiap hari ya. Madu. Nah, perhatikan. Madu itu asam amino esensial. Mineral esensial. Nah, mineral terus ada kata esensialnya berarti apa? Biangnya mineral. Ada kandungan prebiotiknya. Ada kandungan probiotik. Nah, jadi madu itu lengkap. Ada bakterinya dan ada makanan bagi bakterinya. Jadi insya Allah dengan kita konsumsi madu setiap hari sama dengan seperti kita sedang ngecas atau ngisi ulang bakteri ke dalam tubuh kita. Yang kelima, mengandung enzim. Keren ya, madu lengkap. Umbi-umbian mengandung protein nabati dan mengandung lemak nabati. Makanya kalau kita makan umbi-umbian, kenyangnya tahan lama. Contohnya apa? Kentang, ubi, wortel, lobak, bawang, dan lain-lain sebagainya. Oke? Jadi kenyangnya tahan lama karena punya kandungan protein dan lemak. Serta mineral, terutama zat besi. Jadi di dalam umbi-umbian juga terdapat kandungan zat besi, teman-teman. Dengan kita mengkonsumsi umbi-umbian tiap hari, sama dengan kita sedang ngecas zat besi setiap hari supaya nggak terkena penyakit anemia. Kemudian daging merah mengandung protein hewani. Kalau tadi protein nabati, yang ini protein hewani dan yang kedua lemak hewani. Dan yang ketiga mineral, terutama zat besi juga. Nah, jadi pas paduan antara ubi dan daging merah ini adalah paduan yang cocok untuk kita mencukupi kebutuhan zat besi kita. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zat besi itu juga penting untuk tubuh kita. Dan teman-teman percaya nggak? Atau sudah pernah dengar ceritanya nggak? Bahwa besi itu adalah salah satu mineral yang Allah turunkan langsung dari surga. Lewat apa? Lewat hujan. Lewat apa katanya dulu ada meteor-meteor yang jatuh. Wallahualam bisawab. Proses turunnya seperti apa yang lebih tepatnya. Tapi kemudian besi tersebut tadinya tersebar di seluruh permukaan bumi. Jadi letak zat besi tadinya itu adanya di atas permukaan tanah. Terus kemudian hujan turun, maka zat besi tersebut masuk diserap oleh tanah, masuk ke dalam lapisan tanah. Itulah sebabnya tanaman-tanaman umbi-umbian mengandung banyak zat besi karena dia tumbuhnya di dalam tanah, sehingga dapat menyerap banyak sekali zat besi. Dan kenapa daging merah punya kandungan zat besi yang tinggi? Karena lihat, daging merah ada pada apa? Sapi, kambing, kelinci. Makanan mereka apa? Rumput. Rumput tumbuhnya di tanah. Jadi zat besinya pindah dari rumput ke sapi. Ngerti ya? Jadi sudah lebih paham tentang kenapa kita konsumsi ubi, kenapa konsumsi daging sapi, gitu-gitu ya. Oke, sepertinya beres, teman-teman. Semua yang kita bahas hari ini sudah clear. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu topik materi. Masih di part satu sebetulnya ya. Wallahualam bisawab, nggak tahu nanti mungkin ada part 2 atau part selanjutnya. Doakan saja.
Dan kalau masih berkenan belajar bersama saya, silakan tunggu informasi-informasi terbarunya lagi. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Untuk itu saya minta dimaafkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita tutup dengan sholawat ya. Tadi kita mulai dengan sholawat. Mudah-mudahan Allah ijabah segala doa kita yang kita panjatkan tadi selama materi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Teh Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih nih. Sepertinya banyak yang tercerahkan gitu ya. Banyak ilmu baru yang tadinya persepsinya, oh makanan ini tuh mengandung ini ternyata setelah dibedah gitu ya di sini, oh ternyata makanan yang bisa dikombin atau makanan yang tadi ada hubungan pasangan, ada hubungan antagonis sama hubungan inhibisi gitu ya. Masya Allah sekali ya. Jadi ada makanan-makanan yang tidak boleh digabung gitu ya. Masya Allah, siap. Betul Masya Teh Allah, Yanti. keren banget dok Jadi nggak materinya ya. bukan kekurangan nggak selalu karena kurangnya asupan. Bisa jadi karena ada zat yang dominan kita makan sehingga mengalahkan zat yang lainnya gitu. Oke. Tadi juga ada beberapa rekomendasi nih makanan dengan nutrisi-nutrisi yang baik gitu ya dari Dokter Gustaf ya. Ada diantaranya ada kurma, madu, umbi-umbian, daging merah seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sahabat semua bisa kembali lagi bersama kami Meaningful Ways bersama dokter gitu ya untuk membahas materi lanjutannya gitu karena ini sangat menarik sekali ya dok ya. Baik, Betul terima Teh kasih Yanti. Bapak Ibu sahabat semua atas kebersamaannya pagi ini. Nah, sebelum ditutup, kami informasikan pekan ini kami ada kelas eksklusif bersama Bunda Ambar dan Teh Garlica dengan tema perempuan dan taubat yang tak pernah terlambat. Nah, silakan daftar melalui link yang kami sematkan atau juga boleh di-capture terlebih dahulu di layar Bapak Ibu sahabat semua ya untuk informasinya. Insya Allah di pekan ini ya, dan ini full beasiswa bagi keluarga MSP gitu ya. Jadi mangga kalau yang belum daftar silahkan kami tunggu. Eh, Tinggal diklik linknya di kolom chat ya. Baik. Dan sahabat Mindfulness yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi pagi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Gustaf atas materinya ya yang sangat luar Sama-sama Teh biasa. Yanti. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membuat kita lebih mengenal tubuh sendiri, lebih peduli pada kebutuhan dasarnya, dan lebih bijak dalam merawat amanah dari Allah. Karena tubuh yang terjaga akan menolong kita untuk beribadah dengan lebih khusyuk dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Terima kasih Amin. atas kebersamaan Bapak Ibu sahabat semua. Semoga Allah memberkahi setiap ikhtiar sehat yang kita niatkan. Dan silahkan juga untuk melanjutkan aktivitas harian Bapak Ibu sahabat semua gitu ya. Qadarullah ini sudah jam 7.21, jadi mohon maaf kita tidak membuka sesi Q&A. Nah, tadi juga soalnya sudah ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan di kolom chat yang beberapa yang sudah bisa dijawab oleh Dr. Gustaf ya. Saya Yanti selaku MC mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kirimkan doa-doa terbaik untuk Dr. Gustaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Yang Anda. bahagia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya tim juga Dian dan dokter Ya Allah Akbar. Semoga Allah meridhoi ilmu yang kita dapat. Saudara dan berkeluarga sampai surga. Love you Bu. kita juga Bunda Zalia, dokter. Bunda Ida, Terima kasih dokter. sama-sama Bunda Mala, Bunda Eni, Jangan terima kasih Mbak I, terima kasih. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Oh Allah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking
thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I find